Saya punya informasi menarik tentang berapa banyak alkohol yang harus Anda minum sebelum terjadi kerusakan hati. Saya minum sedikit alkohol saat masih di SMA, saya terus minum saat kuliah dan setelah lulus, dan berkali-kali mengalami yang namanya mabuk berat keesokan harinya. Bahkan di akhir usia 20-an saya, ada toko-toko kecil di kota yang mirip seperti 7-Eleven dan Anda bisa membeli margarita di sana. Dan tentu saja, saya akan membeli margarita untuk diri saya sendiri dan Karen lalu pulang ke rumah setelah kerja dan selama sekitar 6 bulan saya rutin minum setidaknya 1 atau 2 gelas setiap malam. Mungkin itulah yang dorong saya ke tepi jurang karena Anda menggabungkan alkohol dengan gula dan saya mulai menyadari punggung saya terasa sangat kaku, tangan saya terasa seperti kena artritis. Saya benar-benar merasa sangat lelah, mata saya merah seperti darah. Dan tentu saja saat itu saya melakukan hal-hal yang saya kira sehat, yang sekarang saya tahu ternyata tidak terlalu sehat. Tapi waktu itu kesadaran saya tentang kesehatan sangat rendah. Sebenarnya saya sama sekali tidak memperhatikan untuk menciptakan tubuh yang sehat. Tapi tentu saja saya masih bisa mengatasinya selama beberapa tahun, sampai akhirnya semua itu menimpa saya juga. Tapi inilah data tentang alkohol. Dalam sebuah penelitian, hanya 21 sesi minum berlebihan udah menyebabkan penyakit hati tahap awal. Sekarang, ketika saya bicara tentang sesi minum berlebihan, maksud saya adalah minum lebih dari 5 gelas dalam waktu 2 jam. Dan ketika saya bicara tentang 1 gelas minuman, biar saya jelasin dulu apa itu 1 gelas minuman. Itu setara dengan 0,6 ons alkohol murni, yang sama dengan 1 kaleng bir, 8 ons malt liquor, 5 ons anggur, atau 1,5 ons shot minuman keras. Jadi, jika Anda melakukan 5 gelas seperti itu sebanyak 21 kali berturut-turut, itu bisa membuat Anda berisiko terkena penyakit hati tahap awal. Dan mereka juga menemukan bahwa hanya 1 sesi minum berlebihan aja udah bisa meningkatkan enzim hati Anda. Sekarang yang terjadi saat Anda minum adalah sekitar 25% alkohol diserap ke dalam darah melalui lambung Anda, dan sisanya diserap melalui usus halus. Sekarang, ketika alkohol udah masuk ke dalam aliran darah, ia akan melewati hati Anda, dan hati Anda akan memecah serta memproses zat beracun ini. Dan dalam tahap-tahap pemecahan alkohol, tahap pertama ini sebenarnya cukup beracun bagi sel-sel hati Anda. Pada tahap ini akan terjadi peradangan, dan pada akhirnya akan terbentuk jaringan parut. Ini disebut sirosis. Namun, rata-rata ketika Anda hanya minum 1 gelas minuman beralkohol, dibutuhkan sekitar 1 jam bagi hati Anda dengan semua enzim yang berbeda di dalamnya untuk mengubahnya menjadi zat yang kurang beracun. Namun, seiring waktu, jika Anda terus melakukannya, yang terjadi adalah Anda mulai kehilangan jaringan enzim yang memecah zat beracun ini. Dan kemudian zat beracun itu menumpuk dan menyebabkan banyak kerusakan pada hati, pankreas, dan banyak organ lainnya. Hal pertama yang terjadi adalah lemak mulai menumpuk di hati Anda, lalu lemak ini bisa menyebabkan peradangan. Hal ini juga bisa menyebabkan jaringan parut, dan lemak juga dapat menyebabkan resistensi insulin. Ini sekarang bisa semakin meningkatkan peradangan, jadi ini semacam siklus yang gak pernah berakhir. Sekarang, dalam hal peradangan di hati, itu disebut hepatitis. Ini biasanya dimulai dalam waktu 5 tahun setelah minum alkohol berat secara teratur. Sedangkan untuk sirosis atau jaringan parut biasanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun atau bahkan lebih. Karena jika kita terus-menerus membuat hati berada dalam kondisi peradangan, tubuh akan mulai menyembuhkan dengan jaringan parut. Karena sekarang sistem kekebalan tubuh juga udah ikut terlibat. Tapi yang menarik adalah, selama periode ini Anda hampir tidak memiliki gejala. Anda mungkin merasa sedikit lelah, bisa saja melihat ke perut Anda, tapi tidak selalu begitu, karena bisa aja ada lemak tipis di antara organ-organ. Tapi jika perut Anda benar-benar menonjol, itu biasanya berarti hati Anda berlemak. Sekarang ada juga kondisi yang disebut asites. Ini tidak selalu berupa lemak, tapi hati Anda udah sangat buruk sehingga cairan bocor ke kantong di sekitar perut Anda sehingga perut tampak menonjol. Jadi kondisi ini adalah kantong berisi cairan di usus Anda karena hati Anda sangat-sangat sakit. Ini adalah tahap yang sangat lanjut dari penyakit hati. Dan kemudian, seiring berjalannya waktu, semakin banyak gejala yang mulai muncul. Artritis bisa menjadi salah satunya. Bisa juga muncul rasa gatal di seluruh tubuh, terutama di telapak kaki Anda.
Penyakit kuning bisa terjadi perubahan warna kuning di sekitar mata atau kulit Anda, peningkatan estrogen dan penurunan testosteron, serta bisa berkembang hal-hal seperti payudara pada pria. Tapi Anda pasti akan merasa lemes, agak lelah. Anda mungkin mengalami keluhan seperti bau mulut atau kehilangan massa otot, tapi selain itu Anda akan merasa baik-baik saja. Sekarang ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi bagaimana alkohol berdampak pada hati Anda. Yang pertama adalah konsentrasi alkohol yang Anda minum. Jadi ada minuman yang diencerkan atau ada alkohol yang lebih pekat atau lebih kuat. Jadi ada faktor konsentrasi. Apakah minuman itu berkarbonasi atau tidak, ternyata karbonasi dapat meningkatkan efek negatif pada hati Anda. Lalu ada juga apakah Anda mengonsumsi makanan bersamaan dengan alkohol tersebut atau tidak. Makanan dapat menetralkan efek negatif alkohol pada hati Anda. Namun yang terjadi adalah Anda mengalami oksidasi yang sangat besar di hati dan mengalami banyak kerusakan akibat radikal bebas. Dan kemampuan untuk menyeimbangkan hal ini dengan semua enzim tersebut semakin berkurang. Kemudian kita kehilangan fungsi hati dan tidak bisa lagi melakukan detoksifikasi. Kita juga tidak bisa lagi mencerna dengan baik dan risiko kerusakan DNA bahkan kanker hati pun muncul. Dulu, orang dengan sirosis biasanya didiagnosis saat usia 40-an, 50-an, atau 60-an, tapi sekarang semakin muda. Sekarang, orang yang berusia 25 tahun udah didiagnosis sirosis. Faktanya, antara tahun 1999 hingga 2016, kematian akibat sirosis meningkat sebesar 65%. Jadi, semakin banyak anak muda yang minum alkohol dan mengalami dampak negatif dari hal itu. Sekarang, ada beberapa hal lain tentang kerusakan hati yang perlu Anda ketahui. Mengonsumsi gula, oke, memiliki efek yang hampir sama dengan mengonsumsi alkohol, terutama jika Anda mengonsumsi sirup jagung fruktosa tinggi. Jadi, hanya karena seseorang tidak minum alkohol, bukan berarti mereka tidak akan mengalami masalah pada hati, dan ini disebut penyakit hati non-alkohol. Selain itu, banyak obat yang dikonsumsi orang juga bisa menyebabkan kerusakan hati yang parah. Jadi, tiga hal utama yang bisa merusak hati adalah alkohol, gula, dan obat-obatan. Selain itu, juga ada virus. Jadi, jika kamu memutuskan untuk banyak minum dan menjadi alkoholik, makan dengan sehat juga sangat-sangat penting. Karena itu, untuk meminimalin kerusakan yang akan terjadi pada hatimu. Di sini saya sedikit bercanda, karena biasanya kalau seseorang mengonsumsi alkohol berlebihan, kemungkinan besar mereka juga menjalani pola makan tinggi gula. Sekarang, kabar baik tentang hati adalah jika kamu berhenti melakukan hal-hal yang merusaknya, hati adalah satu-satunya organ yang benar-benar bisa memperbarui dirinya sendiri hingga 100%. Sebenarnya, jika kamu memiliki hati berlemak, dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan lemak, kamu bisa mengurangi 50% lemak di hati hanya dalam 2 minggu. Namun, akan ada titik di mana kerusakan udah tidak bisa diperbaiki lagi karena terlalu banyak jaringan parut yang terbentuk dan kondisi ini menjadi tidak dapat dipulihkan. Semoga kamu belum sampai pada tahap itu. Tapi, jika kamu ingin tahu bagaimana membalikan kerusakan hati dan memperbaiki kondisinya, inilah video berikutnya yang harus kamu tonton.